Terima kasih Bapak Mama sekalian, kita sama-sama mengikuti pemberkatan nikah dari firman Tuhan dalam rangka pemberkatan nikah kedua anak kita, Franking Anugrah dulu dan juga Aulia Kurnianti Dewi. Sebelum itu saya perkenalkan dulu Bapak Mama yang baru datang bersama karena terikat keluarga dan juga kenalan sahabat dan juga kawan-kawan kerja dari Kak King dan juga Kak Aulia. Saya Pendeta Efraim Detan menggemelakan GBI Mawar Saron Soe yang ada di sini, yang Bapak Mama semua datang. Selamat datang juga, sudah datang bersama kami dalam ibadah pemberkatan nikah pagi ini. Dan ibadah pemberkatan nikah pagi ini saya mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat ke-4. Saya sudah sediakan di slide. Saya akan bacakan bagi kita. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Di slide berikut saya menyampaikan berdasarkan kitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Kitab Amsal menyampaikan kepada kita dalam bacaan kita dalam Amsal pasal 24 ini, baik terjemahan dari terjemahan baru maupun juga terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya rangkum dalam 3 bagian. Slide berikut. Ya. Yang pertama, saya menyebutnya takut akan Tuhan. Dalam bacaan yang kita lihat bersama, dalam bacaan terjemahan Indonesia, terjemahan baru maupun terjemahan bahasa Indonesia masa kini, menyebutnya rumah tangga dibangun dengan hikmat. Kitab Amsal pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 menyampaikan kepada kita begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Dalam pasal yang tadi kita baca sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, pasal 24 ayat 3 dan ayat yang ke-4 berkata, rumah tangga dibangun melalui hikmat dan pengertian. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Dengan ini saya menyampaikan sesuai kitab Amsal pasal 24 bahwa sebuah rumah tangga dibangun dengan hikmat, dan hikmat adalah menurut Alkitab dimulai dari takut akan Tuhan. Bagian pertama yang saya mau bagikan bagi keluarga yang sementara diberkati dan bagi kita semua yang hadir dalam ruangan ibadah ini, saya menyampaikan bahwa sebuah keluarga ketika mengalami menjadi keluarga berkat dan berkat dari keluarga, maka hal yang pertama ada dalam keluarga itu harus ada takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dapat kita artikan sebagai menyadari bahwa Tuhan ada di sekitar tempat di mana kita ada. Tuhan ada pada saat kita bersama-sama dengan keluarga ada di dalam rumah. Tuhan ada pada saat kita melakukan perjalanan. Tuhan ada pada saat kita bekerja. Tuhan ada pada saat kita tinggal sendiri, terpisah jauh dari suami dan istri. Tuhan ada di mana-mana. Yang berhubungan dengan keluarga yang mengalami berkat
adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Mengingat bahwa karena Tuhan, maka saya tetap mengasihi istri atau suami atau keluarga saya karena Tuhan. Dengan punya pemahaman bahwa takut akan Tuhan, sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada pada saat kita sendiri, Tuhan ada pada saat kita ada beberapa orang, sehingga ketika dosa yang mengetuk di depan pintu atau godaan-godaan yang mengetuk di depan pintu, seperti kata Tuhan kepada Kain pada saat Kain bersiap untuk membunuh Habel, Tuhan bilang dosa sudah mengetuk di depan pintu. Maka kita sadar bahwa Tuhan ada, maka kita tidak mengambil bagian untuk melakukan kesalahan. Rasa yang pertama yang berhubungan dengan keberkatan dalam keluarga, dalam ibadah pemberkatan pagi ini, pada siang ini saya menyampaikan bahwa milikilah rasa takut akan Tuhan. Jika mau keluarga baik, keluarga mengalami berkat, dan keluarga menjadi berkat bagi seorang keluarga-keluarga yang lain yang ada di muka bumi dalam lingkungan komunitas kita, maka yang pertama yang harus dimiliki adalah takut akan Tuhan. Ciri orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang saleh. Menurut kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-1 tentang Ayub, dia saleh, dia jujur, dia benar, dia takut dan tidak mau melakukan kejahatan, tidak mau melakukan kesalahan. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12, dia berkata begini, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya tidak sediakan di slide, saya menyampaikan bacaan ini. Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 berkata begini. Siapa yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Berkat takut akan Tuhan adalah pertama sesuai dengan Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12, yaitu Tuhan bersama-sama melibatkan diri mengambil keputusan atas keluarga kita. Bagian yang kedua, lanjut di ayat yang ke-13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Berkat takut akan Tuhan adalah umur panjang, kehidupan keluarga yang dibina dan bina terus seumur hidup. Bagian yang ketiga, berkat takut akan Tuhan menurut kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12, ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjian-perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Berkat akan takut akan Tuhan adalah membuat kita mengenal janji-janji Tuhan, mengenal kita hidup dalam janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Bagian yang pertama yang saya mau sampaikan kepada King dan juga Aulia dan juga kita semua keluarga yang ada dan keluarga yang datang, handai tolan yang bersama-sama membawa doa restu untuk pemberkatan kedua anak kita, Franking Anugrah Dolu dan juga Aulia Kurnianti Dewi. Saya menyampaikan bahwa yang pertama, takutlah akan Tuhan. Bagian yang kedua, seperti yang ada di slide, saya menyebutnya mengenal Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 juga menyampaikan bahwa takut akan Tuhan itu mengenal yang Maha Kudus dalam pengertian. Takut akan Tuhan berarti berupaya untuk mengenal yang Maha Kudus. Pesan kedua yang saya mau sampaikan dalam pemberkatan nikah pagi ini yaitu berhubungan dengan mengenal Tuhan. Ada 3 ciri yang berhubungan tentang mengenal Tuhan. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-3 dan 4 berkata begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti segala perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Orang yang mengenal Tuhan berupaya untuk menuruti perintah-perintahnya. Bagian yang kedua yang berhubungan dengan mengenal Tuhan, dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 berkata begini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang berupaya untuk tidak hidup di dalam dosa, berupaya untuk dengan bantuan Tuhan, memohon Tuhan setiap hari, setiap waktu membantu untuk tidak hidup di dalam dosa. Bagian yang ketiga, mengenal Tuhan yang bisa saya bagikan pagi ini, saya menyebutnya orang yang mengenal Tuhan akan hidup dan memancarkan kasih.
Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang saya bagikan berhubungan dengan mengenal Tuhan. Dan yang ketiga yang berhubungan dengan pemberkatan nikah pagi ini dalam keluarga berkat dan keluarga berkat bagi kedua anak kita. Saya menyebutnya berpengetahuan benar tentang keluarga. Berpengetahuan dan melakukan tanggung jawab benar tentang keluarga. Kira-kira dalam menuju pemberkatan ini kita sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan dan juga penggembalaan bersama dengan kedua mempelai, dan saya sudah menyampaikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan keluarga. Di slide berikut saya menyampaikan tentang tujuan dari keluarga. Tujuan yang keluar dari keluarga sesuai dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Tuhan bilang, berkuasalah atas bumi, berkuasalah atas segala sesuatu. Tuhan menyampaikan ketika Tuhan setelah menciptakan Adam, kemudian Tuhan menyediakan Hawa sehingga mereka menjadi sebuah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Sama seperti itu sampai dengan hari ini kita mengakui bahwa keluarga Kristen adalah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dan dengan sendirinya Tuhan bertanggung jawab atas keluarga. Dan kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan 28 berhubungan dengan perintah Allah yang pertama kepada keluarga. Dan perintah Allah yang pertama berkuasa menguasai bumi, yang berhubungan dengan upaya untuk menjadi saksi di muka bumi dan memperkenalkan bumi tentang Allah semesta alam. Ini bagian pertama tentang tujuan keluarga. Ada sekitar banyak 4, 5, 6 tujuan keluarga yang dicatat dalam Alkitab. Saya mengambil 2 bagian ini yang berhubungan dengan kitab Kejadian pasal 1. Yang pertama yaitu menjadi saksi bagi keluarga-keluarga yang ada di muka bumi. Keluarga yang diberkati dalam pelayanan gereja Mawar Saron adalah keluarga yang menjadi tujuan utama adalah bersaksi bahwa keluarga Kristen yang benar adalah seperti yang sekarang ini kita jalani. Keluarga Kristen benar, orang akan menyaksikan bagaimana hidup sebagai suami Kristen yang benar, bagaimana hidup sebagai istri Kristen yang benar, bagaimana hidup sebagai keluarga yang benar. Dalam tujuan yang kedua yaitu tujuan menghasilkan keturunan ilahi. Di sini berhubungan dengan bukan hanya keturunan jasmani, karena sudah pasti setiap keluarga yang diberkati pasti Tuhan akan berikan dan mengurniakan anak dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang berhubungan bukan hanya anak jasmani tapi anak rohani. Alkitab menyebut bagian ini bahwa kita menjadi saksi dari keluarga dengan menghasilkan anak-anak rohani. Jika keluarga belum menghasilkan anak-anak rohani, maka keluarga belum menjadi keluarga yang menjadi saksi Kristus. Keluarga belum menjadi bagian keluarga yang melakukan tujuan Allah di muka bumi. Karena itu kita semua mengikat diri di dalam gereja, mengikat diri dalam tempat ibadah kita, sehingga dalam ibadah kita, tempat ibadah kita, dalam komunitas kita, kita melatih diri untuk menjadi saksi. Kita melatih diri untuk membawa orang lain yang belum mengenal Kristus supaya boleh mengenal Kristus. Ini adalah tujuan dari keluarga. Bapak Ibu sekalian, dalam 3 bagian yang saya sebutkan tentang pemberkatan dan tentang pemberkatan siang ini dan berhubungan dengan berkat keluarga dan keluarga berkat, maka berpengetahuan yang benar tentang keluarga dan hiduplah sesuai dengan pengetahuan yang benar itu tentang keluarga. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang 27 yang berhubungan dengan peran suami istri. Saya bacakan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suamimu adalah kepala istri, sama seperti Kristus kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Peran suami dan istri seperti yang disampaikan oleh kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27 hanya ada banyak, tapi saya merangkum dalam 2 bagian. Peran suami adalah mengasihi istri dan peran istri adalah tunduk kepada suami. Bapak Ibu sekalian, karena
alasan-alasan dengan menggunakan kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan tunduk kepada suami. Maka ada suami-suami yang melakukan kekerasan dalam rumah, ada suami-suami yang mengambil bagian ayat ini dan bilang beta kepala, lu mau apa, betaros lalu. Jadi yang berhubungan dengan ini, kita mau bahwa masalah tunduk itu berhubungan dengan menghormati suami. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua yang berhubungan dengan peran dari istri, peran dari suami adalah mengasihi istri. Kecenderungan kenapa perintah ini diberikan sesuai kitab Efesus, karena ada kecenderungan istri merasa terlalu lebih pintar mengetahui segala sesuatu, akhirnya istri ambil keputusan untuk memimpin suami, dan akhirnya tidak terjadi apa yang disampaikan oleh Alkitab bahwa suami adalah kepala dari rumah. Tapi yang dikatakan oleh Alkitab bahwa suami adalah kepala dari rumah dan suami adalah pemimpin dari keluarga. Bagian yang kedua yang berhubungan dengan mengasihi, bahwa kecenderungan suami adalah tidak mengasihi. Sehingga Alkitab menyebutkan bahwa contoh pernikahan yang disebut dengan ini adalah mengasihi sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagian ini pesan yang saya sampaikan kepada kedua mempelai yang berhubungan dengan peran suami dan istri, seperti yang kita sudah bagikan bersama-sama di dalam penggembalaan yang telah kita lalui. Bagian ini juga saya juga memperkenalkan tentang, pada saat penggembalaan saya memperkenalkan tentang bagian tentang bahasa kasih yang kita pelajari menurut ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian dan juga Franking Anugrah Dolu dan juga Aluya Kurniati Dewi, ini 3 pesan bagian yang saya mau bagikan yang berhubungan dengan pemberkatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, rumah tangga akan dibangun, rumah tangga akan mengalami berkat, rumah tangga akan mengalami keberkatan dan memberkati orang-orang di sekitar. Maka rumah tangga itu harus takut akan Tuhan. Rumah tangga itu harus mengenal Tuhan, dan rumah tangga itu harus berpengetahuan dan juga melakukan tanggung jawab masing-masing tentang keluarga secara sungguh-sungguh. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan